Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Sumantri dengan NIM 190304050, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis internasional dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan juga keuangan. Yang pertama yaitu SDM. SDM sendiri berkaitan dengan perilaku karyawan dan kepemimpinan dalam bisnis internasional. Perilaku individu itu sendiri dalam bisnis internasional itu, seperti yang kita tahu, perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh budaya suatu tempat atau lingkungan di sekitar, mulai dari tempat tinggal ataupun tetangga kita. Nah, setiap negara itu memiliki budaya masing-masing. Tidak hanya negara, di Indonesia saja itu sudah kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan dari itu kita juga akhirnya berpengaruh menjadi sebuah kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Nah, dalam bisnis internasional, dengan adanya beragam budaya ini menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis dan bagaimana penetapan karyawan dan prospek pemasaran di negara tersebut. Lalu ada beberapa dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama adalah personality atau kepribadian. Secara psikologis, ini relatif stabil yang membedakan satu orang dari yang lainnya. Ini faktor nature atau nurture yang menentukan kepribadian. Nature sendiri adalah kepribadian yang biologis yang hadir secara alami, yang sudah ada dari diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya nurture itu dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita tadi. Nah, selanjutnya akhir-akhir ini juga para psikologi sudah mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian yang fundamental bagi organisasi, termasuk dalam bisnis internasional, seperti kemampuan bersosialisasi, sifat berhati-hati, kestabilan emosi, ekstrovert, dan keterbukaan. Lalu yang kedua adalah attitude atau sikap. Nah, di sini maksudnya sikap itu lintas budaya. Jadi sikap ya dari keyakinan dan perasaan terhadap seseorang, sikap seseorang atau perasaan seseorang terhadap ide-ide tertentu atau orang lain. Nah, sikap yang penting dalam organisasi meliputi kepuasan kerja atau ketidakpuasan. Adalah sikap yang mencerminkan individu untuk bersyukur dalam pekerjaan dan komitmen yang organisasi yang mencerminkan identifikasi terhadap individu dan kesediaan kepada organisasi. Lalu selanjutnya adalah perceptions dan juga stress. Di sini maksudnya adalah persepsi dan stres, yaitu proses untuk menafsirkan informasi tentang lingkungan. Stereotip adalah ketika kita membuat stres sendiri, itu adalah ketika kita membuat kesimpulan tentang seseorang karena karakteristik satu atau lebih yang mereka miliki. Stres ini adalah seseorang menanggapi rangsangan yang kuat atau stres. Tidak adanya stres dapat menyebabkan kelesuan dan stagnasi. Lanjut, yang keempat ada motivation atau motivasi, yaitu dorongan yang akan menyebabkan seseorang untuk melakukan atau memilih perilaku tersebut. Jadi dari sini ada value-nya, nilainya di sini adalah apa yang orang percayai menjadi penting. Lalu ada leadership atau kepemimpinan. Penggunaan pengaruh untuk membentuk tujuan kelompok atau organisasi. Jadi di sini dia untuk memotivasi perilaku terhadap mencapai cita-citanya. Kepemimpinan dalam bisnis internasional itu menurut Jusi, budaya yang kuat didukung oleh faktor-faktor motivasi, kepemimpinan, komunikasi, struktur organisasi, tingkat formalitas organisasi, nilai individu di antara faktor pendukung tersebut, dan juga menurut pengalaman ternyata faktor kepemimpinan sangat menonjol dalam arti bahwa komitmen, kesungguhan, tekad dari pimpinan, terutama pimpinan puncak suatu organisasi merupakan faktor utama dan sangat mendukung terlaksananya suatu budaya di perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen operasi internasional dan manajemen keuangan internasional.
Manajemen operasi internasional itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang digunakan perusahaan untuk mengubah berbagai macam bahan seperti bahan baku, tenaga kerja, modal menjadi produk atau jasa akhir dalam perusahaan internasional. Nah, kompleksitas manajemen operasi internasional ini memproduksi berbagai jenis barang dan jasa. Yang pertama sumber daya, yang kedua lokasi, dan yang ketiga logistik. Lalu ada manajemen keuangan internasional. Seperti yang kita tahu, manajemen keuangan internasional itu memfokuskan pada 3 keputusan penting dalam manajemen keuangan, yaitu financing decision atau keputusan pendanaan, ada investing decision, keputusan investasi, dan yang terakhir adalah dividend policy atau kebijakan dividen. Ketiga keputusan finansial itu dilakukan pada perspektif internasional perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Manajemen keuangan internasional ini menekankan pembahasan pada aktivitas perusahaan multinasional. Nah, multinasional ini disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bisnis internasional. Contohnya Coca-Cola, Kodak, ada IBM, Honda, dan Samsung. Biasanya dalam melaksanakan MNC ini ada kendala-kendalanya. Yang ada 3 kendala, biasanya dari lingkungan, regulatori, dan juga kendala etika. Lalu selanjutnya manajemen internasional dalam pemasaran internasionalnya. Nah, yang definisi pemasaran manajemen internasional ini sendiri itu merupakan kegiatan memasarkan barang atau produk kita ke luar negeri atau keluar suatu negara dengan target pasar luar negeri tersebut. Jadi bisnisnya lebih luas. Nah, tujuan pemasaran internasional itu sendiri yaitu untuk memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, barang atau jasa. Lalu penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan barang yang diproduksi oleh pesaing. Strateginya juga ada beberapa. Yang pertama, kita tentunya harus memastikan kualitas produk karena kita akan memasarkan produk kita ke luar negeri dan dikenal lebih banyak orang. Lalu promosi dan iklan yang di sosial media, melakukan riset bisnis agar tidak terjadi kesalahan, lalu memanfaatkan media sosial. Dalam kebijakan produk, harga, distribusi, dan promosi ini salah satu unsur dari bauran pemasaran. Jadi kebijakan harga itu juga disebut dengan pricing policy. Harga merupakan salah satu bagian yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen di samping cara distribusi, promosi, dan produk. Lalu distribusi ini sendiri bagaimana pembeli bisa mendapatkan informasi. Distribusi ini adalah sebuah distribusi. Jadi kalau selanjutnya ada promosi, bagaimana pembeli dapat mendapatkan informasi yang baik sehingga bisa mengedukasi para calon pembeli. Jadi kegiatan promosi yang dilakukan seperti advertising atau juga biasanya melakukan banyak promosi dengan adanya sponsor tertentu. Tentunya ada masalah yang dihadapi dalam promosi dan distribusi internasional. Yang pertama, kesulitan dalam mengontrol operasional in-out barang atau produk di tengah transaksi yang bersifat besar. Lalu sulit untuk menentukan efisiensi transportasi, sulit mengontrol debit limit para customer, sulit dalam mengontrol diskon atau promo yang berada di lapangan, dan yang terakhir adalah kesulitan pada saat terjadinya kesalahpahaman antara back office atau dengan salesman. Tentunya juga ada kendala internal dan juga kendala eksternal. Kalau internal sendiri merupakan seperti strategi atau target pasar kita yang salah, atau target pasarnya yang terlalu besar. Selain itu juga sasaran dan tujuannya kurang tepat, dan yang lainnya dari internal. Lalu yang terakhir adalah dari kendala eksternal, itu biasanya tekanan dari persaingan atau dari pesaing kita yang lain, kurang informasi yang akurat atau kita kurang up to date, dan ada beberapa masalah dari lingkungan kebudayaan di luar kantor atau perusahaan. Baiklah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.